Ya, teman-teman mampu melakukan cardiopulmonary resuscitation. Saya rasa untuk pengalaman melakukan CPR pada pasien-pasien dewasa, terutama rekan-rekan udah bisa semua, saya yakin ya. Ataupun rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang mungkin belum pernah melakukan tindakan ini, tapi secara konsep nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu, biar nanti teman-teman nggak terlalu kesulitan dalam melaksanakan tindakan CPR ataupun RJP pada pasien yang kita curigai mengalami sebuah kematian secara klinis. Nah, secara pengertian di American Heart Association tahun 2020 bahwa cardiopulmonary resuscitation atau CPR atau resusitasi jantung dan paru ini atau kita sebut atau singkat dengan istilahnya RJP adalah tindakan penyelamatan hidup untuk korban yang mengalami tanda-tanda henti jantung. Dalam hal ini, tanda-tanda henti jantungnya itu adalah sebuah kondisi yang pasien tidak berespon. Artinya, kalau kita kemarin belajar tentang airway breathing management itu kan pada pasien-pasien ini penurunan kesadaran, tetapi respon ataupun rasa nyeri masih terlihat. Tapi kalau dalam kasus pasien dengan cardiac arrest, biasanya pasien ini sudah tidak ada respon sama sekali dengan tidak ada napas atau sebuah agonal respiration. Jadi kalau agonal respiration itu boleh digambarkan pernafasannya itu bisa cepat atau lambat, tetapi pada saat bernafas korban itu atau pasien itu terlihat membuka mulut gitu ya dan terlihat pernapasan ototnya lebih di substernal di sekitar leher gitu terlihatnya. Oke. Teman-teman, saya akan lebih menjelaskan mungkin di yang chains of survival atau rantai penyelamatan hidup ini lebih di intrahospital cardiac arrest. Karena kalau yang out hospital cardiac arrest itu gambaran umumnya nggak terlalu berbeda dengan yang di intrahospital. Jadi teman-teman boleh dilihat di chains of survival yang bagian atas ya, terutama eh, rantai kehidupan yang mempunyai kaca pembesar. Nah, artinya kalau rantai ini dia apa namanya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau seandainya salah satu rantai ini mengalami eh, ketidakterkaitan ataupun tidak saling berkaitan, berarti secara algoritma ada yang kegagalan dalam kita melakukan sebuah bantuan hidup pada pasien itu atau pada korban yang mengalami kita curigai sebuah tidak pas henti jantung. Rantai yang pertama itu kita melihat sebuah kaca pembesar, artinya sebuah recognition atau tindakan preventif ketika pasien masuk ke sebuah instalasi pelayanan gawat darurat ataupun klinik ataupun puskesmas. Dalam hal ini eh, pasien tersebut kita lakukan yang namanya semacam pengawasan ataupun sebuah anamnesis yang kita curigai dari keluhan-keluhan pasien tersebut mengarah ke kondisi henti jantung. Nah, kalau memang di ruang perawatan gitu ya, di ruang perawatan itu akan pasiennya mengalami sebuah kondisi henti napas ataupun henti jantung yang memang kita tidak bisa mengawasi dengan baik, artinya di ruang perawatan. Nah, kalaupun memang terjadi kondisi-kondisi serangan jantung ataupun keluhan-keluhan pasien yang mengalami sebuah kondisi kita curigai sebuah serangan jantung, kita pasti mempunyai di rumah sakit itu early warning scoring system. Artinya kita bisa melihat tanda gejala yang muncul, apakah ada perubahan yang signifikan dari tanda-tanda vital terutama. Ya, kalaupun memang sudah mengalami sebuah perubahan, artinya ke arah yang lebih buruk, nilai IWSS-nya meningkat, berarti kita harus segera melakukan eh, observasi dan memanggil bantuan ya. Memanggil bantuan itu artinya kita melakukan pertolongan baik misalkan ada dokter jaga, ada penanggung jawab ruangan ataupun ke dokter DPJP atau penanggung jawab dari pasien tersebut. Nah, kalau memang sudah kita lakukan sambil kita lakukan observasi dan korban tersebut mengalami sebuah henti jantung, berarti kita lakukan tindakan sesegera mungkin untuk mengaktifkan sebuah sistem kode biru gitu ya di rumah sakit. Artinya ketika kode biru itu diaktifkan, berarti orang-orang yang lebih ahli itu sudah datang ke tempat yang kita tentukan, yang kita pasien tersebut yang mengalami sebuah kondisi yang macam dalam hal ini henti napas dan henti jantung. Kalau sudah pastikan pasien mengalami henti napas dan jantung, segera lakukan tindakan resusitasi dan jantung dan paru yang dengan high quality CPR. Nah, tindakan-tindakan tersebut, nah teman-teman ada media pendukung dalam hal ini
ada alat-alatnya, ada obat-obatan, ada trolley emergency yang sudah dilengkapi dengan sebuah mesin defibrilasi artinya untuk kejut listrik pada pasien. Ada beberapa irama-irama yang harus dilakukan ataupun early defibrillation itu harus segera dilakukan dalam kondisi emergensi, contohnya pada irama ventricle fibrilasi dan sebuah ventricular tachycardia yang tanpa nadi atau pulseless ventricular tachycardia. Nah, tindakan-tindakan tersebut otomatis sudah dilengkapi dengan alat-alat yang menunjang. Dalam hal ini adalah terapi listrik defibrilasi. Perawatan pasca henti jantung atau kondisi return of spleen, napasnya sudah kembali, pasien tersebut kita masukkan ke dalam ruang perawatan intensive care unit ataupun ICU, intensive cardio care unit ya teman-teman. Jadi memang setelah dilakukan tindakan seperti itu, di guideline yang terbaru ada rantai terakhir yang namanya recovery, artinya si pasien itu pulang ke rumah masing-masing dilakukan tindakan discharge planning, artinya ada beberapa keluarga ataupun pasien tersebut diberikan semacam pemahaman ketika ada sebuah kondisi-kondisi ataupun harus segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ya, dengan yang dibawa di Mohon maaf teman-teman, ada gangguan teknis ini Pak Firman tiba-tiba keluar dari Zoom malam ini. Kita coba hubungi kembali ya teman-teman. Mungkin sinyalnya di sana kurang baik ya. internetnya nggak stabil, Mas. Siap-siap Pak, ya siap. Oke, sudah ada Mas ya? Sudah Pak. Saya Sudah ada untuk PPT-nya? belum. Oke, Bentar Pak, saya ya. jadikan co-host dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan itu. Sudah Pak, Kalau mungkin memang bisa ada di-share screen informasi lagi. di room chat ya. Oke, oke, kita lanjutkan. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Putus-putus Pak ini Pak. Apakah saya terdengar, Pak? Sudah ya, Sudah, baik. sudah jelas. Kita lanjutkan ke yang auto hospital kardiak yang bawah. Boleh di komen di room chat ya, teman-teman, kalau suara saya kurang jelas. Nah, kalau yang di auto hospital cardiac arrest, artinya si pasien tersebut Pak, yang kita mohon maaf tidak bisa ketahui di-share kapan pasien materinya tersebut Pak. mengalami sebuah kondisi. Belum, belum. Belum muncul. Belum muncul. Gimana Pak? Sudah? Sudah muncul. Oke, Sudah terima kasih Pak. muncul? Sudah, sudah muncul jelas. Oke, oke kita lanjutkan. Ya, di auto hospital cardiac arrest yang bagi kita tidak mengetahui bahwa si pasien ini atau si korban ini yang mengalami kondisi henti jantung di luar rumah sakit, kita tidak bisa memprediksi kapan itu terjadi. Tetapi kalau memang sudah terjadi, setelah kita melakukan delay survei, berarti si pasien tersebut kita segera lakukan support help ya. Artinya support help itu segera minta tolong untuk memanggil bantuan agar bisa dilakukan tindakan namanya RJP dengan high quality CPR. Nah, kalau di dalam rumah sakit itu ada manual defibrillation, tapi kalau di luar rumah sakit kita menggunakan alat-alat seperti automatic external defibrilasi. Nah, tindakan yang di luar rumah sakit cukup sampai dengan 3 rantai saja di depan. Nah, sisanya untuk ambulans, ruang perawatan, dan terapi recovery, ini adalah tugas dari petugas medis yang memang sudah hadir di tempat kejadian. Jadi kalau teman-teman mengenali bahwa itu sebuah kondisi inti jantung,
dilakukan kondisi tindakan resusitasi dengan baik. Kalau memang ada alat defibrilasi secara mekanis dilakukan, tapi kalau tidak ada cukup dengan resusitasi saja. Pak, kita nggak punya BVM, kan high quality compression saja dengan kedalaman 5 cm, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Artinya tidak bisa memberikan terapi ventilasi dengan motomod ataupun mode barrier device karena itu sudah tidak direkomendasikan lagi di guidelines yang terbaru. Oke, kalau kita menemukan korban tidak sadarkan diri, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita melakukan BLS survei. Dalam hal ini ada danger, response, short for help, circulation, airway, dan breathing. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dangers? Di sini dangers itu berarti kita 3A istilahnya, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Menggunakan handskun, masker gitu ya, lingkungannya yang aman, tidak resiko mencederai penolong ataupun pasien. Artinya misalkan korbannya itu terjebak antara aliran listrik berarti harus diamankan dulu. Korban yang tenggelam harus diamankan dulu gitu ya. Jadi betul-betul sudah aman baru kita bisa menolong. Dan terakhir aman pasien itu tempatkan pasien di alas keras dan rata. Ya, selanjutnya yang kedua adalah kita melakukan cek respon. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita melakukan cek respon pada pasien yang kita curigai sebuah kondisi serangan jantung sampai dengan di jantung. Tapi korban itu dipanggil dan ditepuk saja, ya. Jadi, Pak, apakah Anda baik-baik saja atau Pak bangun Pak cukup seperti itu ya. Kalau tidak ada respon, boleh dengan rangsi nyeri tapi tidak boleh mendelay terlalu lama. Ketika sudah dipastikan tidak ada respon, nah ya teman-teman kalau yang ke pasien trauma dengan rasa nyeri mungkin kesadaran secara umum dia turun, tapi respon nyerinya masih ada. Nah, kalau seandainya pasien pasien dengan kondisi kardiak arrest, biasanya sudah tidak berespon sekalipun dengan rasa nyeri. Tindakan yang harus kita lakukan, tindakannya adalah segera minta tolong. Jadi berteriak minta tolong. Kalau di luar rumah sakit, telepon ke Public Safety Center, misalkan PSC 119. Tapi kalau misalkan di dalam rumah sakit, aktifkan kode biru. Tolong ada pasien tidak sadar, misalkan di luar, kamar sekian, ya aktifkan kode biru. Sampai diaktifkan kode biru, berarti kita melakukan tindakan-tindakan lanjutan. Jangan sampai menunggu tim kode biru sudah datang, baru kita lakukan tindakan. Tidak ya. Jadi setelah minta tolong, segera kita melakukan cek nadi karotis. Cek nadi karotis itu pada dewasa ada di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu ya teman-teman. Dengan scan breathing, melihat pergerakan dari dinding dada. Ketika nadi karotisnya tidak teraba, pernafasan juga tidak ada, artinya ventilasi pasiennya tidak terlihat, naik turun perkembangan dadanya tidak ada, maksimal 10 detik, kita segera lakukan tindakan resusitasi jantung dan paru. Nah, kalau pada kasus ya di sini dikatakan bahwa nadinya tidak teraba, nafasnya tidak ada atau sebuah gonal respiration. Berarti apa yang harus dilakukan? Berarti tindakannya adalah resusitasi jantung dan paru. Kalau kasus yang kedua nadinya teraba tapi nafasnya tidak ada. Oh, pas dicek nadi ada. Tapi ventilasinya nggak ada. Berarti bantuan ventilasi pada dewasa dengan 10 kali per menit. Setiap 2 menit itu kita segera cek nadi ya, ventilasi itu kita cek ventilasi itu kita berikan selama 10 kali per menit, selama 2 menit, berarti setelah 20 kita cek nadi ulang, ya. Dan kasus yang ketiga, ini paling mudah ya, pasiennya tidak sadar, tapi nadi ada, nafasnya ada, gitu ya. Berarti ini misalkan pasiennya hanya sinkop saja, pingsan saja, apa yang harus dilakukan adalah tindakan dengan recovery position. Di luar rumah sakit itu dimiring mantap, tapi kalau di dalam rumah sakit boleh dengan posisi semi fallen atau setengah duduk gitu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman kita lihat bahwa dalam kasus seperti ini di uh, uh, American Heart Association uh, uh, mungkin kurang ahli ataupun kurangnya untuk menolong awam ini tidak diwajibkan melakukan cek nadi karotis karena yang kita khawatirkan terlalu lama nantinya ceknya ragu bahwa si korban itu mengalami kondisi tidak ada nadi, tidak ada nafas, segera lakukan CPR saja. Gitu ya. Jadi tidak diwajibkan untuk sudah terlatih ya segera lakukan cek nadi
Halo Pak Firman. Baik, sebentar saya ganti device ya. Tunggu ya. Ya, Nya agak... Oke, insya Allah aman. Terima kasih Kak Jihan. Saya share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Mohon maaf. Oke, apakah sudah ada di layar penampakannya? Sudah? Sudah ada ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Gimana, teman-teman? Sudah ada di layar atau belum? sudah Pak. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, thank you. Kita masuk ke kompresi dada. Kompresi dada artinya melakukan tindakan CPR pada dewasa di manubrium sternum atau di gambar yang ini teman-teman yang dilihat di gambar rongga torak ataupun mediastinum di bagian warna hijau dan warna biru ini adalah letak untuk melakukan CPR. Artinya di tengah tulang dada bagian bawah pasien. Nah, posisi 90 derajat untuk penolong artinya pada saat melakukan pertolongan tumpuannya ada di bahu. Nah, kita nanti sama-sama kita lihat saja untuk videonya. Saya sudah siapkan. Ketika kita menemukan pasien yang tidak sadarkan diri, apa yang harus pertama kali kita lakukan adalah melakukan resuscitation. Langkah pertama adalah 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Langkah kedua adalah melakukan cek. Ketika kita menemukan pasien, apa yang harus pertama kali kita lakukan adalah melakukan resuscitation. Langkah pertama adalah 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Langkah kedua adalah melakukan cek respons pada pasien. Pak, bagus Pak. Jika pasien tidak ada respon, maka selanjutnya adalah suatu atau teriak minta tolong. Tolong ada korban tidak sadarkan diri, bawakan troli emergensi dan panggilkan kode pintu. Sambil menunggu bantuan datang, kita lakukan cek nadi karotis, tangan kanan buka jalan nafas, tangan kiri cari nadi karotis, dan lihat perkembangan ibu dada selama 5 sampai dengan 10 detik. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Dipastikan tidak ada nadi, tidak ada nafas, langsung lakukan gerakan RDP. Posisi tangan kita di tengah tulang dada, kita lakukan dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. Oke, kita lanjutkan kompresi. Lanjutkan kompresi dengan high quality CPR. Kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit, kedalamannya 5 cm, full chest recoil, minimal instruksi dari hiperventilasi dan lakukan kompresi membandingkan ventilasi 30/2. Oke, jika diibaratkan pasien merespon dengan batuk atau bergerak tangannya atau dia membuka mata gitu atau apapun respon dari pasien, segera hentikan RCP. Stop RCP, lakukan kembali cek nadi karotis selama 5 sampai dengan 10 detik. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, Oke, jika nadi teraba, nafas tidak ada, berikan ventilasi bantuan selama 10 kali per menit selama 20 menit. Dengan melakukan double express. Boleh satu kali ventilasi? Oke. 1.000, 2, 3. Setelah 2 menit dilakukan bantuan ventilasi, segera lakukan ulang cek nadi dan nafas pasien. Jika ada nadi, ada nafas, segera recovery position. Ketika tidak ada nadi, tidak ada nafas, lanjutkan ke RCT. Oke, nah itu teman-teman untuk contoh CPR pada dewasa dengan awalnya satu penolong dilanjutkan dengan 3 penolong ya. Nah kalau ini sedikit pengetahuan mungkin di sini-sini ada sahabat sejawat dari bidan.
Untuk kompresi pada ibu hamil, intinya adalah dilakukan posisi miring 30 derajat ya, kalau punya alatnya. Tapi kalau tidak ada, kita melakukan manual uterine displacement, artinya left uterine displacement, digeserkan uterusnya ke sebelah kiri. Artinya kalau menolong ibu hamil tidak bisa melakukan sendiri ya, harus ada berdua, itu minimal. Kalau seandainya bertiga lebih baik dilakukan kompresi dan ventilasi serta melakukan left uterine displacement. Ini agar proses sirkulasi dari jantung ke sistemik bisa bekerja dengan baik. Kalau kehamilan lebih dari 20 minggu di mana tinggi pundus uterinya sejajar dengan umbilikus, kemungkinan besar ada beberapa pembuluh darah besar di abdomen itu mengalami penyempitan karena tertekan oleh uterus yang membesar. Ya, jadi posisinya harus miring. Untuk airway heat lift, maksud saya kemarin sudah dibahas di airway ducting management. Jadi kita nggak terlalu banyak bahas ya melakukan tindakannya seperti apa. Intinya adalah kalau pasien non trauma lakukan heat lift, kalau pasien trauma jaw thrust. Korelasinya dengan basic lab support adalah ketika pasien tersebut tidak ada alat BVM untuk melakukan tindakan bantuan ventilasi, jadi teman-teman cukup melakukan saja buka jalan napas dengan hetil chin lift, gitu ya, untuk mencegah jalan napas terganggu secara parsial. Oke. Nah, ini rescue breathing dengan BVM artinya melakukan tindakannya adalah 10 kali per menit. Ini baseline-nya di Guidelines di American Heart Association 2020. Jadi setiap 10 kali per menit selama 2 menit atau setiap 6 detik sekali baru diberikan ventilasi. Di Guideline 2015 dulu ada dilakukan 10 sampai 12 kali per menit, tapi di yang terbaru adalah 10 kali per menit saja. Oke. Nah, teman-teman, ini AED. Saya tidak akan banyak bahas mengenai AED, cara pemasangannya seperti apa dan gimana. Tapi saya akan contohkan menggunakan video nanti setelah ini ya. Oke, ini adalah alat defibrilasi yang bekerja secara otomatis gitu ya untuk mengkaji sebuah irama shockable atau non shockable gitu ya. Langkah pertama itu dinyalakan monitornya, dipasang padnya, lalu ikuti perintah. Ini saya ada contoh videonya. Ada pasien kita sadar di luar rumah sakit. Respon, nggak berespon. Tolong ada korban yang Oke, sudah ada cerita pasien. Yang pertama adalah nyalakan mesin air dan segera ikuti perintahnya. Apply pad. Plug in pad connector next to kita tempelkan pad satu di bagian sterno dan satu di bagian apex. Apply pad. Plug in connector. Lalu kita colokkan. Apply pad to patient's bare chest. Stay clear of patient. Oke, stop ya. Pastikan ikuti perintah dari AED. No shock advised. Begin CPR. Not shockable. Begin CPR sucro. Lanjutkan RCP 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi. Scenario 1. Oke, kita ikuti perintah dari AED. Jangan tutup ya. Shock advised. Oke. Stay clear. Namanya harus berikan tindakan deliver shock now. Everybody clear? Pastikan tidak ada kepala. Alright, now. Shock delivered. Oke, shock diberikan. Shock.
FTP dengan high quality CPR kecepatan 100 sampai 120 kali per menit kedalaman 5 cm minimal instruksi. Full chest recoil dan hindari hiperventilasi dan berikan ventilasi 2 kali dan kompresi 30 kali per menit. Kapan RJP dihentikan ketika pasien berespon, ketika keluarga menyatakan untuk melakukan resuscitation atau DMR, ketika dokter sudah menyatakan pasien itu dokternya tanda-tanda pasien jelas atau informal case dan terjadi indikasi pada secara maksimal. Terima kasih. Oke, itu tadi teman-teman untuk pemasangan AED intinya adalah ketika AED itu disambungkan, nyalakan dulu monitornya dan ikuti perintah gitu ya. Ini adalah terapi defibrilasi atau terapi listrik yang memang bekerja secara otomatis. Jadi dia bisa membaca otomatis irama yang shockable dan non-shockable. Nah, yang terakhir di dewasa ini adalah recovery position. Artinya ketika pasien dilakukan CPR itu resiko terjadi aspirasi karena adanya sebuah regurgitasi dari lambung atau adanya sebuah refleks cairan lambung yang bisa menyebabkan kondisi pneumonia yang nantinya masuk ke dalam saluran paru-paru. Nah, ini juga harus dipastikan bahwa setelah lakukan CPR harus dimiringkan, boleh ke kanan ataupun ke kiri. Tapi kalau di dalam rumah sakit biasanya langsung dilanjutkan dengan tata laksana advance airway yaitu dilakukan tindakan intubasi. Oke, nanti kalau ada yang mau tanyakan siap-siap di room chat aja ya teman-teman. Oke, kalau kita bicara pada anak dan dewasa, kalau berdasarkan AHA di 2020 itu bahwa kategori anak itu umurnya 12 bulan sampai dengan masa pubertas. Tapi kalau bayi lebih dari 28 hari sampai dengan kurang dari 12 bulan. Kalau change of survival atau rantai penyelamatan hidupnya sama dengan dewasa. Tapi di sini akan yang saya garis bawahi atau saya pertegas adalah rantai kehidupan anak dan bayi ini ada dua kondisi. Artinya ada kondisi yang disaksikan dan kondisi yang tidak disaksikan. Maksudnya itu gimana? Jadi kalau ada bayi ataupun anak di ruang perawatan mengalami sebuah kondisi kegawat daruratan, eh, kita menyaksikan atau tidak si bayi tersebut atau si anak tersebut masuk ke dalam kondisi inti jantung. Misalkan pada saat kita dipanggil, dokter, bidan, atau perawat dipanggil, melihat kondisi pasiennya itu lagi nangis, terus nggak lama kemudian henti napas di jantung. Nah, itu kita menyaksikan. Kalau kita menyaksikan, change of survival-nya hampir sama dengan dewasa. Ya, change of survival-nya. Sama dengan dewasa urutannya. Tapi kalau misalkan kita tidak menyaksikan ketika kita datang ke sebuah kamar perawatan ataupun di luar rumah sakit, kita melihat bahwa oh, ini pasien udah henti napas di jantung, bayi dan anaknya. Berarti tindakannya adalah ada satu yang dihilangkan, yaitu eh, shout for help atau teriak minta tolong. Ketika aman semuanya aman, responnya sudah tidak ada respon, segera cek nadi, tidak ada nadi, tidak ada napas, lakukan CPR selama 2 menit, baru aktifkan shout for help. Artinya aktifkan kode biru ataupun minta tolong. Nah gitu secara konsep ya teman-teman. Jadi kalau tidak dijaksikan, karena pada bayi dan anak itu resiko mengalami kondisi reversible cause dari hipoksia sangat besar gitu. Jadi kalau pasien yang udah ketahuan nggak ada nadi nggak ada napas, segera RJP. Intinya seperti itu. Ya. Nah ini cek nadi pada cek napas pada bayi. Kalau bayi itu di brachialis atau lengan dalam bagian atas. Nggak boleh di leher karena lehernya pendek. Dan secara anatomi dia masih rapuh. Nah kalau pada anak boleh di karotis, boleh di femoralis. Bayi dan anak sama dewasa sama, 10 detik maksimal. Terus kalau misalkan kedalaman pada anak boleh sama dengan dewasa 5 cm, tapi kalau dengan dua penolong dia 15:2. Nah, yang dimaksud dengan satu tangan atau dua tangan, kalau satu tangan itu anaknya masih kecil gitu ya teman-teman. Dan tangan satunya kita buka jalan nafas. Tapi kalau pada bayi kita bisa melihat di sini. Nah, di sini itu kompresi pada bayi satu penolong itu 2 jari, kalau dua penolong 2 ibu jari. Dan kalau dua penolong sama dengan anak dilakukan 15:2 gitu ya. Jadi 15:2, 15:2 dan yang paling signifikan adalah kedalamannya adalah 1,5 inci atau 4 cm. Kalau bayi dan dewasa, kalau anak dan dewasa sama 5, kalau bayi 4. Kalau satu penolong dewasa itu sama semuanya dengan bayi. Tapi kalau dua penolong, anak dan bayi 15:2 gitu ya. Nah, kalau sniffing position ataupun membuka jalan napas pada bayi itu tidak boleh dilakukan needle clean atau jaw thrust, tapi dilakukan sniffing sniffing position. Artinya punggungnya hanya diganjel saja oleh kain yang nggak terlalu tebal gitu ya. Artinya
Dia hanya membuka saja saluran pernapasannya. Nah, kalau rescue breathing pada anak dan bayi adalah 20 sampai 30 kali per menit. Jadi pokoknya kalau ditanya itu simpelnya gini, kalau pada dewasa itu kan 10 kali per menit. Kalau pada bayi itu dua kalinya gitu ya. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan, saya akan jelaskan mengenai high quality CPR. Artinya keberhasilan dari teman-teman melakukan CPR itu bisa bisa berhasil, artinya kembali si pasien itu mengalami RWC itu sangat besar. Dengan kita mempertimbangkan mempertimbangkan yang namanya sebuah kualitas dalam melakukan kompresi. Yang pertama, kedalamannya adekuat, harus 5 cm. Kalau memang kedalamannya tidak adekuat tapi kecepatannya bagus, itu juga akan menurunkan kualitas dari CPR atau kualitas dari kehidupan korban atau pasien. Nah, kecepatannya harus 100 sampai 120 kali per menit. Kalau dulu kan kurang dari 100 kali per menit. Kalau sekarang 100 sampai 120 kali per menit. Wajib itu ya. Rasio kompresi dan ventilasinya harus bagus, 30/2. Minimal interupsi, hindari hiperventilasi, serta full chest recoil. Artinya ketika jantung itu sudah dipompa, sudah ditekan, sudah dikompresi, harus kembali lagi dalam posisi semula. Kita menganalogikan bahwa sebuah jantung itu bisa mengisi darah kurang lebih 300 cc gitu. Ketika dipompa, ya harus keluar 300. Ketika dia harus recoil, harus balik lagi, dia juga harus mengisi sebanyak 300 cc. Artinya cardiac output yang disirkulasikan ke seluruh tubuh itu dia harus maksimal. Kalau dipompakan 300, ya ignisinya juga harus 300 agar agar sirkulasi sistemiknya baik. Komplikasi dari CPR, dari RJP ya. Kalau dari kompresi sendiri, risiko terjadi fraktur kosta ataupun sternum. Hemoragik, terjadi kontusio, adanya flail chest atau terjadinya sebuah fraktur di kosta yang melebihi dari satu segmental. Adanya laserasi, ruptur hati, limpa, emboli udara, ruptur aorta. Ini kebagian-bagian dari resiko atau sebuah komplikasi dari kompresi. Jadi kalau memang lagi kompresi, terdapat fraktur atau bunyi krepitasi, ada sebuah patahan di tulang, lakukan saja sebelum ada tindakan ataupun permintaan do not resuscitation dari keluarga pasien ataupun dari dokter yang menyarankan gitu ya. Nah, komplikasi ventilasi selain terjadi gastric insuplasi atau sebuah regurgitas dari lambung, bisa juga meningkatkan tekanan intratorakal, menyebabkan cardiac output menurun sehingga pasien mengalami kondisi hipertensi. Artinya kita memberikan ventilasi jangan terlalu besar, sesuaikan dengan tidal volume, terlebih pasien sudah diintubasi atau terpasang LMA. Jadi teman-teman mesti waspada. Isi BVM itu ada yang 1000, 1500, ada yang 2000, ada yang 2500 gitu ya. Jadi disesuaikan dengan tidal volume. Nah, kalau kapan RJP ini dihentikan, teman-teman? Intinya di dalam rumah sakit atau di luar rumah sakit, ketika pasien ada respon, apapun itu responnya, segera hentikan CPR. Patuh, tangannya bergerak, matanya terbuka, gitu. Atau permintaan keluarga atau pasien. Pasiennya sebelum kondisinya memburuk, memberikan wasiat kepada keluarga bahwa tidak mau dilakukan CPR dengan tandanya ada sebuah gelang warna biru atau kancing warna ungu, sorry ya, do not resuscitation, atau tanda-tanda kematian secara biologis yang memang sudah terjadi lebih dari 6 menit karena suplai oksigennya terhenti gitu ya. Pasiennya kaku, udah ada lebam mayat, ada sebuah midriasis maksimal di pupil, itu juga sudah tidak direkomendasikan karena tingkat keberhasilannya itu hanya 10/1 dari pasien yang selamat. Nah gitu ya, instruksi dokter gitu ya. Kalau saya sebagai dokternya menginstruksikan bahwa oh CPR-nya berhenti karena sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, sudah tidak mungkin pasien tersebut mengalami kondisi yang ROSC. Berarti teman-teman harus oke stop gitu karena pertimbangan itu sesuai dengan klinisi yang terjadi pada pasien. SOP rumah sakit di berbagai rumah sakit menyatakan setelah misalkan 30 menit tidak ada tanda-tanda ROS ya berhenti. Nah, itu juga silahkan saja dilakukan. Tapi itu mutlak hak dari instruksi atau advice dari dokter yang memimpin dari kondisi megakot tersebut. Nah, itu ya teman-teman kalau untuk materi beres sedikit banget gitu. Kalau mungkin nanti hari Jumat lumayan agak banyak. Nah, kalau ini kan choking management kemarin sudah banyak dibahas dan videonya juga sudah diatur. Jadi silakan buat teman-teman atau adik-adik mahasiswanya yang mau bertanya mengenai materi yang disampaikan tentang BLS, silakan di room chat saja, silakan. Nggak apa-apa, nanti saya coba jawab. Begitu Mas dari Kacita Akademik. Terima kasih Pak Firman atas penjelasan materi malam ini. Sangat detail dan padat sekali. Mungkin teman-teman dari webinar kali ini bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan melalui kolom chat atau langsung eh, dengan suara, nggak apa-apa, silakan.
Boleh di room chat kalau ada yang mau bertanya ya. Mungkin masih mungkin kalau malu bersuara, dengan chat aja ya, nggak apa-apa. Ya. Tunggu. Boleh teman-teman silakan mungkin kasus-kasus di lapangan atau pas lagi praktek atau waktu teman-teman di stase kritis eh, gawat darurat misalkan pernah ada kasus-kasus silakan. Kalau ini pembahasannya lumayan agak ringan, paling nanti hari Jumat lumayan agak harus berpikir dan teman-teman bisa apa ya diskusi. Oke, ini ada yang bertanya ya. Kajian. Oke, apakah komplikasi yang tadi disebutkan bisa mengurangi kualitas dari CPR? Oke ya, baik kajian luar biasa. Terima kasih. Kalau istilahnya dari komplikasi dari kompresi, kalau boleh saya buka materinya, kita buka ya. Saya share screen kembali. Kalau kita melihat sebuah komplikasi yang terjadi pada pasien dengan CPR, komplikasi resiko-resiko yang nah, fraktur iga atau sternum, apakah mengurangi kualitas? Kalau di fraktur tidak, selagi frakturnya masih tulangnya itu masih diselimuti oleh otot dan tidak menembus dari lapisan jantung. Hemoragik contusio iga, ya kalau sudah terjadi adanya hemoragik, gitu ya berarti ada sebuah perdarahan, ada robeknya pembuluh darah yang ada di sekitar rongga apa namanya tuh torak gitu ya, baik di jantung atau di pembuluh darah yang lainnya ataupun ada sebuah ruptur hepar atau dan lain-lain. Tapi selama saya bekerja di rumah sakit di kritikal, belum pernah melihat komplikasi yang sampai terjadi fraktur dan menyebabkan perdarahan, kecuali ada beberapa pasien contoh yang yang pernah saya temukan adalah pasien-pasien dengan adanya sebuah sirosis hepatis gitu ya, adanya sebuah infeksi ataupun ada sebuah infeksi virus di hepar yang menyebabkan sebuah dilatasi vena yang ada di esofagus atau kita sebut dengan kondisi varises esofagus. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya boleh kita sebagai dokter terutama boleh menyarankan terutama di DPJP tidak disarankan untuk dilakukan CPR karena ini ketika dilakukan CPR akan resiko menyebabkan sebuah perdarahan di vaskuler atau di pembuluh darahnya dan ini jelas akan memperburuk kondisi si pasien. Jadi kalau ada kondisi-kondisi seperti ini masih tetap pengen dilakukan, resikonya apa? Berarti terjadinya ruptur di bagian varises di bagian pembuluh darah esofagus. Nah, kalau yang seperti itu berarti resikonya kemungkinan perburukan dilakukan CPR-nya jelas gitu. Tapi kalau seandainya tidak ada, yang notabene tidak ada komplikasi dan lain-lain, tidak ada risiko terjadi perdarahan dan lain-lain, sejauh ini CPR itu tetap kita lakukan dengan high quality CPR dan kualitas dengan baik, risiko-risiko itu sangat kecil terjadi gitu. Yang paling sering itu adalah fraktur. Tapi itu juga tidak sampai menyebabkan sebuah perdarahan di rongga ataupun di organ di eh, retrosternal gitu ya, kajian. Oke, ini ada lagi mungkin. Terus kalau kita menolong di luar rumah sakit kan ada alat ventilasi tuh. Nggak ada. Berarti kita kompresi selama 2 menit. Oke. Jadi konsepnya adalah ketika kalau kita di luar rumah sakit, teman-teman, kapan RJP dihentikan? Yang pertama itu si pasiennya berespon atau si korbannya berespon. Yang kedua, istilah dari penolong kelelahan ini sangat mungkin terjadi di luar rumah sakit. Tapi kalau kita tidak punya ventilasi alat BVM-nya, jadi apa yang harus dilakukan? Lakukan saja kompresi. Berapa menit boleh selama 2 menit. Setelah itu cek kembali nadi. Kalau tidak ada nadi, tidak ada napas, lanjutkan lagi kompresi sampai dengan kitanya sanggup atau ada penolong lain atau misalkan si pasiennya berespon gitu ya. Tetapi di sini disarankan tidak melakukan bantuan ventilasi tanpa menggunakan alat. Artinya tanpa BBM melakukan motomod atau moto barrier device itu tidak boleh. Itu ya, teman-teman. Mungkin ada Ya, yang boleh, bertanya lah silakan. kembali. Silakan. Ini ada lagi mungkin, ada satu atau dua. Oke, terima kasih jawabannya sama-sama. Kirim bertanya lagi. Nanti kita mungkin lebih lebih aktif lagi pada saat besok ya hari Jumat ya, karena konsep dasar dari elektrokardiografi itu teman-teman harus paham gitu.
Gimana? Ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan? Nggak ada sepertinya ya. Kayaknya sudah paham semua, Pak, untuk materi kali ini, Pak. Baik. Baik, kalau gitu Pasti mungkin besok banyak pertanyaan, Pak. ya, saya tutup ya. Sampai ketemu di hari Jumat Oke, ya, Pak. siap-siap. Oke. Oke, teman-teman sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan Nurse Cita Academy juga thank you sudah memfasilitasi. Mohon maaf saya tidak bisa on cam. Insya Allah nanti hari Jumat kita bahas akan lebih banyak di EKG ya. Dan teman-teman saya harapkan bisa komunikasi biar lebih dua arah gitu agar diskusinya lebih hidup. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi Siap-siap. atas beberapa gangguan yang terjadi tadi. Sehat selalu, selamat liburan untuk rekan-rekan menyempatkan waktu di webinar malam hari ini. Sampai ketemu hari Jumat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin keluar ya. Siap-siap. Siap, Pak. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan